Baik, saya ulang. Teman-teman, ujian praktek agama itu saya kira bukan hanya sekedar kita memenuhi syarat untuk melaksanakan ujian, tetapi saya senang bahwa kalian sudah mengupayakan untuk melihat kembali seluruh perjalanan kita selama di Kanisius sebagai seorang Kanisian untuk menuliskan kembali, lalu memvisualisasikan kembali dalam sebuah video begitu, sesuatu yang sangat bermakna, ya. Saya senang bahwa meskipun kita ada dalam masa pandemi, kalian menemukan banyak hal luar biasa selama kalian menjadi seorang Kanisian, gitu. Tapi sayang, teman-teman, hal-hal yang bermakna itu, yang teman-teman itu menemukan sesuatu yang sangat berharga itu, ternyata tidak cukup disadari oleh sekian banyak orang. Sekian banyak orang yang ada di sini. Nah, catatan kami itu ada teman-teman yang tidak menanggapinya dengan baik, padahal ini adalah ujian. Kalian tahu ya, salah satu indikatornya adalah sejauh kalian itu memahami tentang nilai Kanisian itu, lalu mampu untuk mendeskripsikannya kembali dan kemudian dengan kitab suci dan pengalamanmu sendiri. Kalau ternyata ada sekian banyak orang itu menanggapi dengan tidak mengumpulkan atau tidak masuk di dalam kelompok manapun, saya dengan berdosa akan dengan mudah mengatakan bahwa kamu tidak lulus untuk ujian ini. Agama itu ingin menampilkan sebuah profil Kanisiani loh, seperti ini begitu. Tidak punya komitmen, ya. Lalu kalian tidak juga mempunyai keterbukaan hati untuk mau bertumbuh, dan sarana-sarana yang digunakan melalui ujian praktik ini, lalu bagaimana kami bisa menilai begitu. Nah, nanti Bu Rosa akan melanjutkan memberikan catatan-catatan penting sehubungan dengan yang ternyata itu belum membuat. Padahal ini sudah lewat waktu yang jauh dari due date yang sudah diberikan. Begitu. Nah, maka teman-teman, itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu sebagai pengantar ini. Nah, setelah kita menyelesaikan dengan ujian praktek, ada beberapa hal yang mau kami sampaikan sehubungan dengan persiapan ujian sekolah kita. Baik, Bu Rosa, silahkan melanjutkan dulu. Terima kasih Bu Ana. Selamat siang teman-teman. Di sela kesibukan Anda, terima kasih sudah boleh join ya di Zoom ini di siang hari ini dalam kebersamaan satu angkatan. Tentu yang sudah dikatakan Bu Ana tadi, hal-hal terkait uprak ya, ujian praktek. Apa yang kalian tulis, yang kalian tulis di jurnal dan yang kalian buat di video itu adalah bagian dari semua dinamika pengalaman-pengalaman hidupmu. Maka, kalau teman-teman tolong di mute ya. Francesco, tolong di mute. Francesco, kamu lagi ngapain? Bu, maaf Bu. Sepertinya asik sekali. Buka kameranya, Nak. Oke, Bu. Boleh Ibu lanjutkan nih? Boleh Bu, maaf Bu. Oke, ya ini ya bagian dari apa yang sedang kita proses, satu berbicara, yang lain mendengarkan. Itu bagian dari nilai-nilai Kanisian. Maka dimanapun Anda berada, meskipun Anda off-cam, Anda sendiri yang tahu kejujuran itu ya. Jujur itu tidak hanya sekedar ketika Bapak Ibu Guru melihat. Maka jujur itu adalah ketika hubungan saya dengan Tuhan Allah saya secara pribadi dalam hal-hal yang saya lakukan. Ya, itu salah satu nilai-nilai Kanisian. Maka terkait uprak, Ibu mengapresiasi seperti Bu Ana tadi ya, apa yang kalian sampaikan di jurnal dan di video itu. Beberapa kelompok, Ibu tidak mengatakan semua, karena tadi juga Bu Ana sudah mengatakan
sampai detik terakhir Ibu masih menemukan, masih ada yang belum mengumpulkan ya, jurnal apalagi. Mungkin dia tidak peduli atau bagaimana, bahkan sudah diingatkan gitu ya. Ketika Anda tidak peduli, kami peduli. Ya, ketika Anda tidak peduli, kami peduli, dan orang tuamu peduli, dan semuanya ya. Maka sekali lagi profisiat bagi yang sudah mengerjakan dengan tulus, dengan jujur dan maksimal. Ibu sampai terharu nih ya. Ibu pernah sampai bilang sama Bu Ana, Bu, keren ya video-video yang mereka upload gitu ya, sampai terharu. Nah, untuk beberapa yang mengerjakan dengan maksimal, dengan tulus. Jadi ketika kita mendengar, membaca itu mengalir. Nah, Anda pun bisa merasakan kalau Anda melihat, menonton kembali hasil karya-karyamu sendiri ya. Lalu yang berikut adalah dari uprak yang dari video-video yang kalian kumpulkan itu, baik podcast ataupun video-video yang melibatkan kegiatan-kegiatan ketika kalian ILT lah, banyak ya pengalaman-pengalaman itu yang sangat berkesan bagi Anda ya. Jadi saya merasa apalagi selama ini kan kita PJJ ya, kurang mengenal karena pakai masker gitu kan. Nah, ketika kamu, mungkin Anda nggak menyadari, tapi Bu Rosa rasa senang gitu ya. Seolah-olah saya berkunjung ke rumahmu masing-masing. Oh, rumahnya Joshua itu begini, pekarangannya begini, Alexander itu begini, dan seterusnya gitu ya. Samuel itu, Berniko itu. Nah, situasinya jadi dari apa yang kalian sampaikan itu, sisi positifnya adalah, satu, saya semakin mengenalmu gitu ya. Dan di sisi lain kalian pun semakin mengakui, oh inilah aku gitu, inilah aku sebagai seorang Kanisian gitu. Jadi meskipun lewat video kita boleh semakin saling mengenal ya. Nah, itu hal-hal yang baik yang perlu diteruskan ya. Jadi tidak malu mengakui siapa saya, seperti itu ya, tidak usah bersembunyi. Lalu kemudian yang Ibu lihat, beberapa yang sudah maksimal tadi sudah mampu menghubungkan ya, mampu melihat, oh ini loh kompetensi, ini loh compassion, ini loh conscience, ini loh komitmen dan leadershipnya. Jadi Anda paham mana yang disebut ini, mana yang, dan keempat C itu tentu tidak akan terpisah satu dengan yang lainnya. Maka kalau ada 1, 2 kelompok atau 3 yang hanya sekedar ya udahlah kita ambil kompetensi yang ini aja, tapi harus disadari kembali bahwa 4C1L itu tidak terpisah ya. Mungkin ada yang lebih dominan, tapi satu dengan yang lain itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, ada yang sudah menghubungkannya, mengkonkretkannya lewat berbagai pengalaman-pengalaman kalian. Nah, Ibu senang dengan itu ya. Terima kasih yang sudah melihat, oh ini loh pengalaman kami yang sungguh konkret yang kami lakukan gitu ya. Lalu ada juga yang sudah menghubungkan dengan kitab suci, jelas, oh perumpamannya ini. Lalu ada yang yang Ibu lihat itu adalah kalian masih kurang mampu, misalkan mana yang disebut perikop ya, perikop dengan satu ayat. Kalau nggak salah kita minta menghubungkan dengan itu ya, kitab suci itu. Jadi bahkan ada yang hanya sekedar membaca kitab sucinya tidak menghubungkan, ada juga seperti itu gitu. Maka ada yang maksimal dan ada yang kurang maksimal. Kemudian yang negatifnya yang lain itu adalah ya udahlah kumpul ini tapi lupa nama kelompoknya siapa gitu ya. Lalu ada yang dirugikan, Ibu harus japri satu persatu gitu. Dan yang dijapri pun yang diingatkan lewat wali kelas bahkan ada yang kurang merespon. Nah, begitulah kadang-kadang ya. Jadi sudah diingatkan, sudah dikasih tahu, ada yang responnya cepat. Nah, oh iya, terima kasih Bu, kami diingatkan dan seterusnya gitu ya. Jadi ada yang seperti tadi ada yang maksimal, ada yang minimal, ada yang mampu menghubungkan dengan kitab suci, ada yang belum, maka nanti kami dengan Bu Ana akan memanggil nama-nama khusus ya Bu Ana ya, untuk mungkin kita cari waktu lah gitu. Supaya apa? Supaya lebih baik gitu lah. Kami tidak ingin nilaimu juga pas-pasan begitu saja ya. Terus mungkin saking banyaknya GCR Ibu nggak tahu, tapi membuat Ibu tertawa saat melihat itu ada yang mengupload video senam keluarga. Jadi dia, bapak dan ibunya lagi senam nih, lagi senam keluarga gitu kan, lagi aerobik gitu. Terus
olahraga. Saya lihat dari awal sampai akhir, apa hubungannya ya? Oh, jangan-jangan dia salah ngirim nih gitu ya. Jadi saya positive thinking saja gitu. Ya, jadi teman-teman, tugas-tugas itu sekali lagi yang bagi yang belum ya, ini peringatan terakhir nih ya, bagi yang belum disadar, saya ini kanisian masih ada tugas-tugas yang harus saya kerjakan, yang harus saya tuntaskan. Tapi untuk semuanya, apa yang mau kita olah, apalagi dalam pelajaran agama soal nilai etika, nilai-nilai kanisian yang sudah kita hidupi selama ini. Mungkin sekarang kita masih bisa ketemu, tapi kelak Anda akan menjadi alumni, mengkonkretkan yang namanya to be man for others itu, ya. Kami, saya Bu Ana dan Bapak Ibu guru yang lain mungkin hanya mendengar, oh Chris Jo alumni yang di sini dengan segala ini dan seterusnya, ya. Kami mungkin akan mendengar dan seterusnya. Tapi yang mengkonkretkannya nilai-nilai itu adalah kalian dimanapun berada, ya. Maka sekali lagi terima kasih yang sudah untuk mengumpulkan, untuk melakukan dengan maksimal. Nah, bagi yang belum, kedepannya Anda sebagai anak-anak muda ya, untuk ketika Anda kuliah dan seterusnya, lihatlah yang dari dirimu sendiri. Yang pertama-tama, nilai itu dikonkretkan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang yang bisa dilihat di depan mata sendiri dulu, baru nanti ke orang lain. Begitu, itu dulu Bu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Rosa. Jadi saya ingin menegaskan ya teman-teman ya, yang pertama bahwa tadi tugas untuk jurnal dan juga video sudah dikerjakan. Yang kedua bahwa tugas itu sebagai ujian praktek yang menjadi indikator penilaian adalah sejauh mana kalian mampu memahami 4C1L. Dan itu nampak dari hal-hal yang ternyata kalian buat sendiri. Kami langsung bisa menilai tanpa kamu harus mengumpulkan. Kalau ternyata kamu tidak mengumpulkan, tidak menanggapi, kita langsung akan melihat di mana ini komitmenmu, kan begitu. Kalau kalian juga tidak mampu untuk mengkaitkan itu dengan pengalamanmu atau membaca dengan benar, di mana kompetensimu, gitu kan? Di mana kamu mengembangkan kompetensimu atau tidak? Sejauh mana itu kamu juga punya kelompok bisa bekerja sama, disitulah compassion-nya ada. Jadi kalau ada teman-teman yang ternyata tidak bisa mendapatkan kelompok, lalu compassion-nya pasti dipertanyakan, ya kan? Dan saya kira ini sesuatu yang sangat real ya teman-teman, ujiannya terletak di situ. Nah, maka nanti beberapa orang yang saya panggil ini silahkan tetap tinggal ya, setelah nanti kami menjelaskan persiapan ujian sekolah, kamu harus tetap tinggal di Zoom meeting ini ya, jangan pergi dulu. Mereka-mereka itu adalah 1. Rafael Purwadi, 12A2. Terus Cyrus dan Yose Rinaldo, kelas 12A3. Clement Samuel, kelas 12A4. Lalu 12A6, Adriel Pavko, Andrew Cristiano, Maria Yosef Pamong Kristi. Kelas 12O1, Abraham Aruna, Adi Priyana, Nicholas Wijaya, Preston Andrew, dan Tobias. Silahkan nama-nama yang tadi saya sebutkan tetap tinggal di Zoom meeting ini setelah kita selesai dengan pertemuan bersama ini ya. Kamu tetap tinggal di sini. Jadi saya dengan Bu Rosa mau minta pertanggungjawaban kalian. Sejauh mana ini 4C1L-nya dengan sangat jelas kamu abaikan dengan sendirinya. Ya kan? Seperti itu. Oke. Baik, itu berkaitan dengan ujian praktek ya teman-teman ya. Saya dan Bu Rosa berharap bahwa ujian praktek ini menjadi sesuatu sarana yang bisa kamu bawa terus. Mungkin informasi-informasi, materi-materi yang lain itu menjadi kasanah pengetahuanmu menjadi lebih kaya, tetapi pengolahan-pengolahan yang kita lakukan, bagaimana kita membuat keputusan, bagaimana saya sebagai pribadi menyadari diriku sebagai citra Allah, punya otonomi, gitu kan, dan kebebasan yang bertanggung jawab, mampu membuat dan melihat keputusan moral secara kritis dan sebagainya itu ada di dalam dirimu ya, dan itulah yang akan kamu bawa terus ya.
Ini tantanganmu, sungguhkah kamu akan tetap membawa nilai itu atau enggak juga ketika ada dalam tantangan-tantangan. Gitu. Oke, berkaitan dengan ujian praktek, sudah jelas teman-teman? Sekali lagi, nanti silahkan tetap tinggal Rafael Purwadi, Sirus, Jose Rinaldo, Clement Samuel, Adriel Paco, Andrew Cristiano, Maria Yosef, Abraham Aruna, Adi Priana, Nicholas Wijaya, Resen, Andrew, dan Tobias ya. Nah, oke. Baik, masih ada pertanyaan tentang ujian praktek? Bila tidak, saya akan lanjutkan untuk persiapan ujian sekolah kita. Ada? Masih ada, teman-teman? Tidak ya? Oke. Teman-teman, pada saat pertemuan terakhir, saya minta kalian masing-masing di dalam kelompokmu untuk membuat infografis. Semoga di dalam satu kelas itu kamu sudah membagi dengan baik ya, sehingga semua materi itu terakomodasi untuk bisa dibuat infografis dan kalian bisa saling berbagi satu sama lain di grup kelasmu masing-masing. Nah, infografis itu silahkan digunakan untuk melihat latihan soal yang sudah diberikan. Kamu bisa lihat di Google Classroom. Saya sudah membagikan latihan soal, ya. Meskipun di sana sudah ada kunci jawabannya juga teman-teman, tapi kalau kamu mau mengecek ya sejauh mana kemampuanmu, baik juga itu ditutup dulu apa kunci jawabannya, dicoba dikerjakan tanpa kunci jawaban, terus setelahnya kamu lihat mana yang sebenarnya menjadi jawaban yang benar, seperti itu. Nah, ujian sekolah kita itu berupa dalam bentuk pilihan ganda dan soal isi. Ada 40 pilihan ganda dan 5 soal isi. Ya. Oke. Nah, terus apa saja materinya? Dari awal kami sudah menyampaikan materi-materi yang ada di situ dan kalian juga sudah tahu mind map-nya dan sudah membuatkan dalam bentuk infografis. Nah, itulah materinya. Ya, jadi dari mengenal diri secitra dengan Allah, lalu kitab suci, begitu ya, lalu suara hati, otonomi, kebebasan, terus moral Kristiani, lalu gereja, ya. Itu materi kita, juga ajaran sosial gereja. Nah, teman-teman, supaya kalian bisa melihat sedikit lebih spesifik begitu, saya juga sudah membagikan kisi-kisi soalnya di Google Classroom. Silahkan diperhatikan, dicermati, ya, dicermati. Yang kalian butuhkan adalah silahkan membaca dengan baik, memahami dengan benar, ya, memahami dengan benar, lalu membaca soal dengan cermat, termasuk juga membaca alternatif jawaban dengan cermat, gitu ya, supaya kalian tidak salah membuat pilihan ketika kalian mengerjakan soal-soal dalam bentuk pilihan ganda secara cermat. Karena jarang sekali ada soal yang sifatnya informatif, sekali lagi. Gitu. Nah, teman-teman, nanti saya juga akan membagikan link quiz ya, kalian bisa mengerjakan di sana. Quizzes ini khusus untuk materi tentang moral Kristiani dan suara hati. Nah, kalian silahkan boleh mengerjakan kuisnya begitu. Saya akan beri waktu agak panjang supaya nanti kapan dan ketika kamu mempersiapkan, kamu masih punya waktu untuk mencoba mengerjakan begitu. Teman-teman, semuanya ini tidak dinilai. Jadi saya berharap kalian betul-betul punya kesadaran untuk mempersiapkan ujian dengan baik ya. Ya. Jangan hanya sekedar agama begitu. Jangan sampai seperti itu, karena kalau nanti ujianmu itu mendapatkan nilai yang tidak maksimal, tentu saja akan menjadi pertimbangan kelulusanmu, karena semua pertimbangan kelulusan itu didasarkan pada pertimbangan sekolah sendiri sekarang ini ya, diserahkan kepada sekolah, termasuk juga tadi ujian praktek itu. Jadi sebenarnya gampang sekali sih, begitu kita tahu bahwa ini jelas ya, kalau tidak menanggapi ini kan udah jelas bahwa 4C1L-nya juga dipertanyakan, lalu saya akan dengan mudah sebetulnya dengan berusaha mengatakan kamu tidak lulus gitu, karena nggak ikut ujian praktek, itu gampang ya. Tapi kan tidak demikian. Maka
Nanti teman-teman yang tadi saya panggil, silahkan tetap tinggal di sini. Begitu ya, itu berkaitan dengan persiapan ujian sekolah kita. Berkaitan dengan ujian sekolah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisanya kenapa, Jeremy? Esainya ada 5 nomor, lalu di kisi-kisi soal itu juga sudah diberikan di sana. Di bagian yang terakhir itu adalah untuk kompetensi yang diujikan untuk soal esai. Ya. Oke. Soal esai itu ada 5 berkaitan dengan pemeliharaan hidup, penghargaan terhadap hidup, kasus moral, lalu berkaitan dengan kitab suci perjanjian baru, lalu berkaitan dengan dialog antar umat beragama, lalu berkaitan dengan bagaimana gereja terlibat di tengah dunia, dan ajaran sosial gereja. Jadi pesan saya silahkan mempelajari kembali dokumen-dokumen yang terkait, seperti misalnya Nostra Aetate gitu ya, terus dokumen-dokumen Konsili Vatikan kedua, bagaimana gereja Konsili Vatikan kedua itu sekarang dihayati itu seperti apa gitu. Ya, seperti itu. Oke, masih ada lagi pertanyaan, teman-teman? Nah, berkaitan dengan soal esai. Nanti ketika kalian mengerjakan soal esai, kembali lagi tolong dibaca dengan cermat, ya. Lalu silakan menjawab dengan sistematis, bukan banyaknya, tetapi apakah jawabanmu benar atau tidak, begitu. Ya, jadi sekali lagi bukan banyaknya. Jadi biasanya kalau kamu bingung itu kan biasanya lalu semakin lama semakin banyak kalimat-kalimat nggak jelas gitu kan, berharap punya tambahan nilai gitu kan. Nah, saya kira bukan begitu ya, tapi jawab dengan sistematis, singkat dan benar. Ya, jangan hanya menjawab panjang lebar tapi ternyata tidak menjawab pertanyaan. Maka pentinglah untuk membaca pertanyaan dengan cermat. Begitu. Oke, Bu Rosa, barangkali masih ada yang mau ditambahkan? Ya, teman-teman, sekali lagi, jadi ketika kalian paham itu, mampu memberikan contoh-contohnya itu ya, jadi diingat aja, kalian sudah membuatnya dalam jurnal, dalam video-videomu itu, gitu. Itu aja sih, Bu, dari saya. Baik, terima kasih. Teman-teman, apakah masih ada lagi yang ingin ditanyakan berkaitan dengan hal-hal ini? Ya, seputar itu. Itu yang setiap soal itu ada indikator, artinya kamu dituntut untuk mampu memahami hal-hal yang ada di dalam setiap soal dengan indikator. Ya, ya. Jadi bisa membayangkan ya, nanti bisa dilihat dari latihan soal yang diberikan itu juga. Ya, begitu. Jadi bentuk-bentuk soalnya semacam itu. Oke. Teman-teman, karena kita memang tidak punya waktu lagi untuk bertemu ya, ini kalian langsung lanjut dengan ujian sekolah, jadi saya berharap kalian mempersiapkannya dengan baik. Begitu? Apakah masih ada lagi pertanyaan, teman-teman? Oke. Bila tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup dulu dengan doa, lalu teman-teman yang tadi disebut namanya silakan tetap tinggal di ruangan ini. Oke, mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu selama kurang lebih 3 tahun kami bersama-sama dalam kelas agama mencoba memahami, mengerti, lalu mengolah, merefleksikan, mendiskusikannya. Kadang-kadang kami juga harus berdebat untuk suatu hal yang kami sadari bahwa itu sesuatu yang penting bagi hidup kami. Kami bersyukur untuk itu semuanya. Semoga segala hal yang kami pelajari selama ini
bolehlah menjadi sesuatu yang kami bawa dan bolehlah menjadi referensi kami ketika kami menjalani kehidupan kami selanjutnya. Dengan kesadaran ini, agar kami juga mampu untuk menyiapkan ujian kami dan pada akhirnya kami boleh mendapatkan apa yang kami cita-citakan itu. Semoga Engkau sendiri memberi kami terang Roh Kudus-Mu, Kau berikan semangat dan juga ketenangan hati hari-hari ini ketika kami menyiapkan persiapan ujian kami. Ini semua kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat siang. Jangan lupa tadi